Vietnam tak apresiasi kelolosan timnas Indonesia ke-16 besar Piala Asia 2023. Level kami belum kalah dari mereka. Selanjutnya, Sinteyong sampaikan evaluasi performa pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ungkap dua masalah ini. Dan yang ketiga, Sinteyong minta syarat khusus jika Erick Thohir targetkan timnas Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola untuk Anda. Ya, pengamat sepak bola Vietnam Quang Huy tidak mengapresiasi keberhasilan Indonesia yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Quang Huy menilai keberhasilan timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia belum menunjukkan level mereka sudah di atas timnas Vietnam. Thailand lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setelah finish sebagai runner-up grup F. Sementara itu, timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 usai finish sebagai salah satu 4 tim peringkat 3 terbaik. Ia menilai perkembangan sepak bola Asia Tenggara belum terlalu pesat. Dalam pandangannya, Vietnam dan Thailand masih merajai sepak bola Asia Tenggara. Sedangkan timnas Indonesia, Malaysia, dan tim lainnya masih di bawah mereka. Ya kan, ketimbang Thailand, kami masih sedikit tertinggal dari mereka. Tapi dengan Indonesia kan beda. Terkadang menang atau kalah hanya karena kelas pemainnya saja. Bukan berarti kami baru kalah dari Indonesia, mereka dapat berasumsi kami lebih rendah ketimbang mereka, kata Quang Huy. Ya, ucapan Quang Huy merujuk kepada banyaknya pemain timnas Vietnam yang absen ketika kalah 0-1 dari timnas Indonesia. Saat itu sejumlah pemain top timnas Vietnam absen karena cedera seperti Nguyen Tien Linh, Quay Quoc Hai, Duan Van Hau, dan juga kawan-kawan. Vietnam pun menjadikan laga kontra timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024 sebagai momentum balas dendam. Sebab di dua laga tersebut, Vietnam sudah dapat diperkuat nama-nama terbaiknya. Tapi Vietnam lupa bahwa pada Maret 2024 skuad timnas Indonesia justru semakin kuat sebab pada bulan tersebut timnas Indonesia berpotensi kedatangan 5 pemain keturunan tambahan yakni Ragnar Oratmangun, Tom Hei, Nathan Choaon, Jay Itses, dan juga Martin Paes. Di sisi lain, Sinteyong menyampaikan hasil evaluasinya untuk timnas Indonesia setelah berpartisipasi di Piala Asia 2023. Menurut dia, ada dua aspek utama yang menjadi kekurangan timnya, yaitu kondisi fisik dan minimnya jam terbang dari para pemain utama di klubnya masing-masing. Sinteyong menyebut beberapa pemain inti timnas Indonesia seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Witan Sulaiman, dan Justin Hubner tidak banyak mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Hal ini, kata dia, berdampak pada penurunan fisik dan performa ketika bertanding di Piala Asia 2023. Sinteyong pun menilai pemain-pemain yang dipanggil ke tim nasional seharusnya berada dalam kondisi terbaik sehingga tim pelatih tidak perlu lagi memberikan banyak latihan fisik dan fokus pada persiapan taktik. Namun hal ini tidak terjadi di timnas Indonesia. Sinteyong kemudian mensiasati hal tersebut dengan menggeber anak asuhnya dengan berbagai latihan fisik dan angkat beban. Di sisi lain, dia juga meminta PSSI untuk mengagendakan beberapa uji coba untuk mengukur seperti apa perkembangan kondisi para pemain selama masa pemusatan latihan. Timnas Indonesia memang sebelumnya telah menciptakan sejarah dengan menembus babak 16 besar Piala Asia. Skuad Garuda melaju ke fase gugur dengan status peringkat ketiga terbaik grup D, namun mereka gagal melaju lebih jauh karena dikalahkan oleh Australia dengan skor 0-4. Dan belum lama ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Dalam agenda tersebut, Erick Thohir dan Sinteyong membahas seputar perkembangan sepak bola Indonesia hingga perpanjangan kontrak dari sang pelatih. Sebelumnya, banyak rumor yang menyebutkan bahwa Sinteyong dikabarkan bakal meninggalkan timnas Indonesia. Kabar tersebut pertama kali diberitakan oleh salah satu media asal Korea Selatan yang menyebut bahwa Sinteyong telah mendapatkan tawaran untuk melatih tim lainnya. Hal itulah yang kemudian membuat penggemar sepak bola Indonesia mendesak PSSI agar memperpanjang kontrak Sinteyong yang akan habis pada Juni 2024. Akan tetapi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Shin harus memenuhi target yang sudah diberikan terlebih dahulu jika ingin kontraknya diperpanjang. Di sisi lain, Sinteyong juga meminta syarat khusus apabila Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23. Sinteyong mengatakan bahwa dengan memanggil pemain U23 yang sebelumnya tampil bersama tim senior bisa mengantarkan timnas Indonesia untuk lolos ke perempat final.
Meski begitu, pemain-pemain ini saat ini tengah bermain bagi klubnya di Eropa sehingga mereka belum tentu mendapatkan izin untuk membela timnas Indonesia dari timnya di masing-masing. Hal ini karena kejuaraan Piala Asia U23 bukanlah turnamen resmi dari FIFA sehingga pihak klub punya hak untuk mempertahankan para pemainnya.